kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Impact Kids. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang perbaikan jalan, ya. Emang ada gitu, Om Edi, di Alkitab? Ada, ya. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan, perlindungan, bahkan berkat Tuhan saat kami tidur. Pagi ini kami mau kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini, memberkati kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, pernah nggak kalian melewati jalan yang rusak? Gimana rasanya? Enak nggak? Jeduk, 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 gitu ya. Ya nggak enak ya. Jalan rusak itu kalau kita lewatin jalan yang rusak nggak enak, ya. Bukan hanya tidak nyaman ya waktu kita melewati, tapi juga lama-lama kendaraan yang kita pakai untuk melewati jalan yang rusak itu juga menjadi ikutan rusak, ya. Belum lagi bisa mengakibatkan kecelakaan ya dari jalan yang rusak itu. Contohnya kalau pas hujan ya, hujan ada genangan air, itu nggak kelihatan kan, ada lubang ya, jalan itu rusak nggak kelihatan. Kita lewat, taunya jalannya rusak, dan pada saat kita lewat apalagi pakai motor ya, kubrak gitu ya. Wah, bahaya sekali ya gitu ya. Nah, anak-anak tahu nggak ya, awal asalnya jalan itu rusak ya? Tahu dari mana? Ya betul ya, sebenarnya dari lubang yang mungkin cuma 1 senti ya. Lubang yang tadi cuma 1 senti terus dibiarin, tidak diperbaikin ya, akhirnya kerusakan itu menjadi makin besar ya, dari 1 senti menjadi 10 senti, menjadi 20 senti, 30 senti ya, bahkan sepanjang jalan itu bisa menjadi rusak ya. Dan rusaknya juga tadinya cuma dalamnya segini, bisa-bisa dalamnya segini ya, bisa segini gitu ya, bisa 5 senti, 10 senti ya kedalamannya dari kerusakannya ya. Nah, itu bisa mengakibatkan fatal ya buat penggunanya ya, pengguna jalannya. Juga orang yang di sekitarnya yang tinggal di situ juga tidak nyaman ya. Karena apa? Debu, becek ya. Jadi kotor rumahnya ya. Gitu ya. Nah, anak-anak, kita nyaman nggak dengan kondisi seperti itu? Tidak nyaman ya. Om Edi ngerasain sendiri nih, sekarang jalan depan rumah Om Edi juga mulai rusak ya, mulai dalam gitu kan, rusak dan banyak. Terus sekarang lagi diperbaikin ya, lagi diuruk-uruk gitu ya sebelum diaspal lagi ya. Rumah jadi cepat kotor ya gitu, karena debunya luar biasa ya dari jalan yang rusak itu. Nah, anak-anak, apa kaitannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, yuk kita baca ya. Kita buka dari kitab Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan,
kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya. Kolose 3 ayat 12-15 ini mengajarkan kita untuk mengasihi, ya, mengasihi orang yang bersalah kepada kita, ya. Itu kita harus mengasihi mereka. Seperti tadi ya, jalan yang rusak itu, ya, jalan yang rusak itu kalau tidak segera diperbaiki, kerusakannya akan menjadi makin parah, ya, semakin menjadi luas kerusakannya, dan itu membahayakan. Ya, demikian juga dengan kesalahan. Ya, pada saat orang lain melakukan kesalahan kepada kita, atau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka saat itu kita harus segera menyelesaikan permasalahan itu, ya, supaya tidak meluas, ya, bahkan menjadi merusak. Ya, datang, kita minta maaf, ya, kita menjelaskan, ya, kalau memang hal itu menyakitkan kita, ya, tapi kita mau mengampuni, kita mau memaafkan, ya, supaya ada damai sejahtera, ya, dalam hidup kita, ya, baik kita maupun orang yang lainnya, ya, orang yang bersalah kepada kita, supaya semuanya ada damai sejahtera, semuanya menjadi ada kedekatan kembali, ya. Tidak saling menjelek-jelekan, ya, tidak saling mencari pembenaran, bahkan yang lebih membahayakan lagi menjadi fitnah, ya, yang bisa menghancurkan semuanya, ya, bukan hanya diri kita tetapi mereka juga akan ikut terdampak, ya. Seperti pepatah mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu, ya. Jadi tidak ada yang menang sebetulnya, ya. Demikian juga dengan dendam, ya, dengan kesalahan ini yang berlarut-larut akan menjadi dendam, dan itu akan merusak semua, ya. Seperti jalan yang tadi Mama diceritain, ya, kalau jalan itu tidak segera diperbaiki, ya, kalau kesalahan itu tidak segera diperbaiki, tidak segera berdamai, ya, itu akan merusak semuanya, ya, dan tidak ada damai sejahtera dalam kita semua. Ya, memang butuh kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dalam menyelesaikan setiap masalah. Oleh karena itu, kita harus minta sama Tuhan, ya, minta sama Tuhan supaya hati kita, ya, diberi belas kasihan, hati yang mengasihi, hati yang murah hati, ya, ada kerendahan hati dalam kehidupan kita, ada kelemah lembutan dan kesabaran, supaya pada saat kita menghadapi masalah, kita dapat menyelesaikannya dengan pertolongan Tuhan Yesus saja. Oke anak-anak, kita belajar luar biasa, ya, bagaimana kita dapat memperbaiki jalan yang rusak, memperbaiki hubungan kita yang rusak, hanya melalui Tuhan Yesus saja.
Ya anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar hal yang luar biasa, bagaimana kami dapat menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi. Kami tidak menghindari masalah, tapi kami ingin menyelesaikan masalah itu dengan pertolongan Tuhan Yesus saja. Oleh karena itu, mari Tuhan bentuk kami, berikan kami hati yang mengasihi akan Kau, berikan kami hati yang mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat memperoleh damai sejahtera dalam hubungan kami dengan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.